Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan tentang metode data mining, yaitu klasifikasi. Klasifikasi atau metode klasifikasi merupakan suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Nah, pada teknik atau metode klasifikasi ini dapat memberikan klasifikasi pada data baru dengan cara memanipulasi data yang telah ada yang sudah diklasifikasikan dengan menggunakan hasilnya untuk memberikan sejumlah rules atau aturan. Untuk salah satu contoh yang mudah dan populer adalah dengan decision tree atau pohon keputusan. Itu salah satu contoh metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan, seperti algoritma C45, ID3, dan lain-lain. Contoh pemanfaatannya adalah pada bidang akademik, yaitu klasifikasi yang layak untuk masuk ke dalam kelas unggulan atau akselerasi di sekolah tertentu. Kemudian, metode klasifikasi ini juga merupakan sebuah proses training atau pembelajaran suatu fungsi tujuan atau target yang digunakan untuk memetakan tiap himpunan atribut suatu objek ke satu dari label kelas tertentu yang didefinisikan sebelumnya. Teknik klasifikasi ini atau metode klasifikasi ini cocok digunakan dalam mendeskripsikan atau menggambarkan dataset dengan tipe data dari suatu himpunan data, yaitu biner atau nominal. Nah, adapun kekurangan dari metode klasifikasi ini yaitu tidak tepat untuk himpunan data ordinal karena pendekatan-pendekatan yang digunakan secara implisit dalam kategori data. Nah, ada beberapa teknik klasifikasi yang digunakan sebagai solusi pemecahan kasus, di antaranya algoritma C45, algoritma Kinner's Neighbor, ID3, Naive Bayes Classification, dan Chart Classification and Regression Tree, kemudian dan lain-lain. Ya. Untuk output atau keluaran dari metode klasifikasi ini biasanya dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan dan juga rules atau aturan ya. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang algoritma C45. Dalam klasifikasi memiliki dua model, yaitu model deskriptif merupakan alat penjelas untuk membedakan objek-objek dalam kelas yang berbeda. Kemudian, model prediktif merupakan prediksi dari label kelas record yang belum diketahui. Selanjutnya, terdapat dua langkah dalam klasifikasi. Yang pertama yaitu pembangunan model, yang kedua yaitu penggunaan model. Nah, yang pertama, pada pembangunan model ini, itu kita mendeskripsikan kelas yang sudah ditentukan sebelumnya, di mana tiap tuple atau sampel diasumsikan termasuk dalam salah satu kelas yang ditunjukkan oleh atribut kelas. Kemudian tuple atau record yang digunakan untuk membangun model disebut dengan training set. Dan yang terakhir yaitu model yang dihasilkan bisa berupa rule klasifikasi atau aturan, kemudian decision tree atau pohon keputusan, atau rumus matematika. Kemudian kalau penggunaan model itu difungsikan untuk mengklasifikasikan objek yang selanjutnya atau yang belum diketahui. Nah, di sini kita juga menentukan tingkat akurasi dari model tersebut, di mana label test set
yang sebenarnya akan dibandingkan dengan hasil pelabelan test set dari penggunaan model. Dan tingkat akurasi adalah presentasi test set yang terklasifikasi dengan benar oleh model. Test set independen terhadap training set. Jika tidak, maka kondisi overfitting akan terjadi, dan jika akurasi dapat diterima, maka model bisa digunakan untuk mengklasifikasikan data yang labelnya belum diketahui. Kemudian kita bahas tentang algoritma C45. Algoritma data mining C45 ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau segmentasi atau juga bisa pengelompokan yang mana bersifat prediktif. Prediktif ini maksudnya prediksi label kelas record yang belum diketahui. Dan juga algoritma C45 ini digunakan untuk membangun decision tree atau pohon keputusan yang difungsikan untuk pengambilan keputusan. Dan algoritma C45 ini adalah salah satu algoritma induksi pohon keputusan yang yaitu ID3 ya, merupakan atau singkatan dari iteratif dikotomisar 3 ya. ID3 ini dikembangkan oleh Jaros Quinlan ya. Dalam prosedur algoritma ID3, input bisa berupa sampel training, label training, dan juga atribut. Sedangkan kalau untuk algoritma C45 merupakan pengembangan dari ID3 ya. Beberapa pengembangan yang dilakukan pada C45 adalah bisa mengatasi missing value ya, atau nilai yang hilang. Dan bisa mengatasi continue data atau data lanjutan. Juga pruning atau pemangkasan data. Nah, tahap pembelajaran pada algoritma C45 ini memiliki dua prinsip kerja, yaitu pembuatan pohon keputusan atau decision tree. Yang kedua yaitu pembuatan aturan-aturan atau rule set. Oke, kita lanjut. Algoritma C45 ini secara umum difungsikan untuk membangun decision tree atau pohon keputusan. Adapun caranya yang pertama yaitu pilih atribut sebagai akar. Kemudian yang kedua buat cabang untuk tiap-tiap nilai. Yang ketiga bagi kasus dalam cabang. Yang keempat itu ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Nah, adapun untuk memilih atribut sebagai akar dapat didasarkan pada nilai gain yang tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Nah, untuk menghitung nilai gain ini dapat kita gunakan rumus, yaitu gain S, A sama dengan entropi atau S dikurang I sama dengan 1 sampai N atau sigma I sama dengan 1 sampai N SI per S dikali entropi SI. Nah, yang mana S itu merupakan himpunan kasus, kemudian A merupakan atribut, dan N merupakan jumlah partisi atribut A, SI merupakan jumlah kasus pada partisi ke I, kemudian S merupakan jumlah kasus pada S ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita menghitung nilai gain, di situ ada terdapat entropi ya, untuk nilai entropi. Nah, untuk menghitung nilai entropi dapat dilihat pada persamaan atau rumus yang ada pada slide ini, yaitu entropi sama dengan min P plus log 2 P min dikurang P log 2 P ya, dimana
P plus itu merupakan jumlah yang bersolusi positif atau mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Kemudian P min merupakan jumlah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Baiklah, kita masuk ke contoh kasus ya, supaya lebih jelas dan lebih pahamnya dalam penggunaan beberapa persamaan atau rumus yang tadi. Nah, di sini kita mencari keputusan bermain tenis ya. Dalam kasus yang tertera pada tabel ini atau tabel pada slide ini, itu tabel 3.1, kita akan membuat pohon keputusan untuk menentukan apakah kita bisa bermain tenis atau tidak berdasarkan keadaan cuaca ya, kemudian temperatur, kelembaban, dan juga arah angin ya. Jadi di sini pada kasus ini ada 4 atribut kondisi, yaitu outlook atau keadaan cuaca, kemudian temperatur, kemudian humidity atau kelembaban, dan windy ya atau keadaan angin. Sedangkan atribut keputusannya yaitu play ya atau bermain yang memiliki 2 variabel yaitu yes dan no. Dan untuk penyelesaian kasus ini kita sudah tahu ya bahwa ada beberapa cara, ada 4 cara ya. Yang pertama itu kita pilih atribut sebagai akar, yaitu dengan cara mencari nilai gen dan juga nilai entropinya ya. Nah, untuk mencari nilai gennya ya, kita menghitung dulu jumlah kasus untuk keputusan yes dan jumlah kasus untuk keputusan no ya. Kemudian untuk entropinya dari semua kasus dan juga kasus yang dibagi berdasarkan atribut kondisi yaitu outlook, temperatur, humidity, dan windy. Setelah itu kita lakukan perhitungan gennya untuk masing-masing atribut. Nah, hasil perhitungan ditunjukkan pada tabel 3.2. Nah, pada tabel 3.2 ini merupakan tabel not 1 atau tabel akar pertama. Yang mana pada tabel ini terdapat jumlah kasus ya. Jumlah kasusnya ada 14 kasus. Yang untuk atribut kondisi di sini ada 4 ya, yaitu outlook, temperatur, humidity, dan windy yang mana memiliki masing-masing variabel. Outlook ada 3 variabel, sunny, cloudy, dan rainy. Kemudian temperatur ada 3 variabel, yaitu hot, cool, dan warm. Kemudian humidity ada 2 variabel, high dan normal. Kemudian windy ada 2 variabel, yaitu true and false. Masing-masing terlihat jumlah kasusnya ya. Nah, untuk atribut keputusan itu fly ya, atribut fly yang mana memiliki 2 variabel yaitu no dan yes ya, bisa bermain atau tidak bisa bermain. Kemudian di sini juga pada tabel 3.2 terdapat pencarian nilai entropi dan juga nilai gen ya. Nah, untuk pencarian nilai entropinya ya, kita cari dulu nilai entropi total ya. Nah, untuk nilai entropi total kita masukkan nilainya yaitu sama dengan min 4/14 dikali log 2 yaitu 4/14. 4/14 ini didapat dari yang 4-nya ini merupakan nilai dari atribut keputusan variabel no ya. Kemudian 14 itu merupakan jumlah kasus. Nah, terusnya ditambah dengan min 10/14. 10 itu merupakan nilai dari variabel yes pada atribut keputusan play ya atau bermain. Yang dikali log 2 10/14 sehingga didapat nilai entropi totalnya yaitu 0,863121 sekian ya.
Nah, untuk pencarian yang lebih mudahnya kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, di situ sudah ada rumusnya ya. Kita tinggal masukkan rumus dan angkanya saja ya. Kemudian sementara itu setelah kita mendapatkan nilai entropi, kita lanjut ke pencarian nilai gen ya, yang mana kita cari nilai gen yang pertama yaitu nilai gen total, outlook ya. Itu sama dengan entropi total dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N outlook per total dikali entropi outlook. Nah, kita masukkan nilai entropi totalnya itu 0,863 sekian dikurang 4 per 14. 4 itu didapat dari nilai dari variabel Sunny ya, dikali 0. 0 itu merupakan entropi dari variabel Sunny. Dan dikurang 5 per 14. 5 itu didapat dari jumlah kasus Fludy ya, variabel Fludy. Dikurang 14 dikali 0,723 dikurang 5 per 14, 5 yang ini didapat dari nilai variabel Raimi dikali entropinya yaitu 0,97 sehingga didapat gen total outlook yaitu 0,253. Nah, ini juga bisa menggunakan rumus Excel-nya ya, untuk supaya lebih mudah. Nah, begitu juga selanjutnya itu untuk mencari gen total temperatur dan juga gen total humidity serta windy ya. Nah, setelah kita dapat atau kita selesaikan pencarian entropi dan gennya ini, sehingga kita lihat ya untuk mencari atribut akarnya ya, atau mencari akar yang pertama ya. Kita lihat dari nilai gen yang paling tinggi. Nah, di sini terlihat bahwa nilai gen yang paling tinggi itu terdapat pada humidity. Jadi, akar yang pertama itu humidity ya, atau atribut kondisi humidity. Nah, bisa kita buat pohon keputusannya ya, karena kita sudah dapat akar yang pertamanya atau not satunya, yaitu humidity. Bisa kalian lihat bentuk pohon keputusannya ya. Nah, pada slide ini adalah pohon keputusan untuk not 1 ya, atau akar pertama. Dimana dari hasil tabel 3.2 ya, atau tabel sebelumnya dapat diketahui bahwa atribut dengan gen tertinggi itu pada humidity ya, yaitu sebesar 0,37 sekian. Dengan demikian, humidity ini dapat menjadi not akar ya, atau akar pertama, mana memiliki dua nilai atribut atau dua variabel atribut dari humidity ini, yaitu height dan normal. Dari kedua nilai tersebut, nilai atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi satu, yaitu keputusannya yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi untuk nilai atribut height masih perlu dilakukan perhitungan lagi ya. Nah, dari hasil tersebut dapat digambarkan pohon keputusan atau decision tree-nya ya, seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Ini merupakan pohon keputusan awal ya, atau not pertama. Nah, dari hasil pada tabel 3.3 dapat diketahui bahwa atribut dengan nilai tertinggi terdapat pada atribut outlook, yaitu sebesar 0,69.
Dengan demikian, Outlook dapat menjadi node cabang dari nilai atribut commodity itu variable height, ya. Ada 3 nilai atau 3 variabel atribut pada Outlook, yaitu Floody, Rainy, dan Sunny. Dari ketiga nilai atau variabel atribut tersebut, nilai atribut Floody sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1 dengan nilai entropinya itu 0 dan keputusan bermainnya itu yes, ya, karena yes nilainya 0 ya pada nilai atribut Floody, yesnya bernilai 0 ya. Dan nilai atribut Sunny sudah mengklasifikasikan juga kasus menjadi 1 dengan keputusan no ya. Untuk nilai atribut Sunny, kenapa dia keputusannya 0? Karena itu bernilai 0 ya. Sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi untuk nilai atribut Rainy masih perlu dilakukan perhitungan lagi ya. Karena entropinya masih bernilai ya, itu 1. Sehingga diproses lagi. Nah, seperti ya prosesnya seperti yang sebelumnya ya. Dengan cara mencari entropi dan nilai gennya, sehingga didapat pohon keputusannya ya yang terbentuk sampai tahap ini ditunjukkan pada gambar 3.2 ya pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya itu kita menghitung jumlah kasus yang untuk keputusan yes dan jumlah kasus untuk keputusan no, dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut Outlook ya, kemudian temperatur dan juga windy yang dapat menjadi node akar dari nilai atribut height. Setelah itu lakukan perhitungan gain untuk masing-masing atribut ya. Hasil perhitungan ditunjukkan oleh tabel 3.3 ya, yaitu tabel node 1.1 ya. Merupakan kita sama halnya nih, kita mencari atau membuat cabang untuk masing-masing nilai ya di sini. Nah, karena commodity merupakan nilai GAN yang paling tinggi, sehingga di sini kita jadikan akar pertamanya atau untuk totalnya itu commodity yang variabel height, dimana jumlah kasusnya yaitu ada 7. Nah, yang bisa bermain atau yang yes ada 3 kasus, kemudian untuk yang no ada 4 kasus. Nah, ini bisa kita filter saja ya. Kalau untuk kita pencariannya pada Excel, kita filter saja tabelnya ya. Kita ambil atribut kondisi commodity, kemudian pilih yang variable height ya, sehingga muncul ya, dapat kita perhitungkan nilai atribut yang lainnya ya, seperti yang terlihat di tabel sebelah kiri ya. Nah, barulah kita masukkan ke tabel 3.3 untuk masing-masing nilai atau jumlah kasusnya ya. Setelah itu kita lanjut perhitungan entropi dan juga gennya yang sama seperti proses sebelumnya. Nah, inilah gambar pohon keputusan 3.2 ya. Di sini terlihat cabangnya yaitu Outlook. Nah, namun di sini nanti ada lagi cabang yaitu pada nilai atribut Rainy karena masih ada tanda tanyanya ya. Untuk prosesnya sama dengan sebelumnya ya, akan kita ulangi pencarian nilai entropi dan juga nilai gennya.
Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah kasus, yang mana jumlah kasus untuk keputusan yes dan juga jumlah kasus untuk keputusan no. Dan entropi dari semua kasus. Dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut temperatur dan windy, ya, yang dapat menjadi not cabang dari nilai atribut rainy atau variabel atribut rainy. Setelah itu, lakukan perhitungan gain untuk masing-masing atribut. Nah, hasil perhitungannya ditunjukkan pada tabel 3.4, yaitu tabel not 1.1.2. Ya. Sini terlihat pada total outlook cloudy terdapat dua kasus, ya. Satu kasus no dan satu kasus yes, ya, untuk bermainnya. Kemudian pada atribut kondisi temperatur, ya, di sini terlihat ada tiga nilai atribut, yaitu hot, cool, dan mild. Ya, kalau hot tidak ada jumlah kasusnya, kemudian cool-nya juga tidak ada jumlah kasusnya, dan pada mild ada jumlah kasus yaitu 2. Nah, satu bisa bermain dan satu tidak bisa bermain. Kemudian juga pada atribut windy terdapat dua nilai atributnya atau variabel atributnya, yaitu true and false, ya. Di sini masing-masing ada jumlah kasusnya, yaitu satu kasus, ya, true satu kasus dan false ada satu kasus. Nah, supaya tidak bingungnya, kita juga bisa memfilter pada kolom jumlah kasusnya, ya. Lihat pada tabel kiri bawah, ya. Kemudian dari hasil pada tabel 3.4 atau tabel not 1.1.2 ini dapat diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi itu ada pada windy, ya, yaitu sebesar 1. Dengan demikian windy dapat menjadi not cabang dari nilai atau variabel atribut rainy yang ada pada outlook, ya. Nah, ada dua nilai atribut dari windy atau variabel atribut dari windy, yaitu false and true. Nah, dari kedua nilai atau variabel atribut tersebut, nilai atribut false sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, ya, karena nilai entropinya itu 0 dengan keputusan yes, ya, karena yes memiliki nilai 0 dan nilai atribut true sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1 dengan keputusan no, karena no memiliki nilai 0, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut lagi untuk nilai atribut ini, sehingga didapat pohon keputusan A-nya, ya. Di slide berikut bisa dilihat. Nah, ini merupakan pohon keputusan atau decision tree akhir, itu not 1.1.2. Nah, memperhatikan pohon keputusan atau decision tree pada gambar yang di samping ini, gambar ini, ya, diketahui bahwa semua kasus sudah masuk dalam kelas. Dengan demikian, pohon keputusan pada gambar ini merupakan pohon keputusan terakhir yang terbentuk. Jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan atau pencarian lagi. Nah, dari pohon keputusan ini atau decision tree ini bisa didapat rule set-nya, ya, atau aturan-aturannya. Nah, di sini terdapat 5 aturan, ya, berdasarkan gambar pohon keputusan akhir. Yang mana untuk rule yang pertama yaitu if humidity sama dengan normal dan fly sama dengan yes. Dan untuk rule yang kedua, if humidity high
and Outlook include, then apply sama dengan yes. Kemudian yang rules yang ketiga, if community hide and Outlook sunny, then apply sama dengan no. Kemudian rule yang keempat, if humidity high and Outlook rainy and windy falls, then apply sama dengan yes. Kemudian yang terakhir, if humidity high and Outlook rainy and windy falls, then apply sama dengan no. Ya. Sehingga untuk output atau keluaran dari contoh kasus ini yaitu dapat kita lihat ya pohon keputusan juga rule setnya ya. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Nah, kalau kalian masih belum paham atau belum mengerti, kalian bisa tanyakan di forum diskusi atau juga bisa via WA. Nah, untuk materi yang lebih lengkapnya kalian bisa lihat di slide materi yang sudah saya terangkan dengan format PDF ya. Di situ lengkap dengan keterangannya. Ya. Sekian pertemuan pada hari ini. Terkurang terlebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.